أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal mu'minunal muttaqun. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzil. Ba'da na'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian Ahad pagi Gedung Serbaguna sepanjang Tampang wa azakumullah hayatakum. Bersyukur pada Allah Ta'ala, kita sudah masuk pada bulan Dzulqa'dah. Orang Jawa nyebutnya bulan Selo ya. Kalau kemarin pada bulan Syawal, dari tanggal 3 Syawal sampai akhir Syawal, sehari-harinya mengenakan jas terus, mantu, nganten, ngunduh mantu, resepsi ya. Terus tiada henti sejak 3 Syawal hingga 29 Syawal. Jadi pasangan pengantin tuh setiap hari, kadang-kadang pagi jam 10 sampai duhur ngisi pengantinan di mana, duhur sampai asar pengantinan di mana, malam hari ba'da isya ngunduh mantu midodareni ya. Jadi setiap hari hampir aja ada. Bersyukur Syawal berlalu, Dzulqa'dah masuk. Ketika Ramadan kemarin, Masya Allah, amalan kita semuanya bersemangat, anak, istri, cucu, semuanya taraweh, semuanya sholat subuh berjamaah, semuanya. Bersyukur pula kita masuk bulan Dzulqa'dah, mudah-mudahan menyambut Dzulqa'dah, orang mengatakan bulan selo ini, amal ibadah kita nggak ada selonya mudah-mudahan. Kita berharap dari awal kemarin sudah kita dahului dari 0 bulan Syawal, dihapus dosa-dosa kita selama Ramadan, ditambahkan pahala kita berlimpah ruah, luar biasa banyaknya nikmat yang Allah karuniakan bulan Ramadan. Syawal kita ikuti semua aktivitas dengan sebaik mungkin. Dzulqa'dah hingga nanti berlanjut Dzulhijjah, 3 bulan ini disebut sebagai bulan mulia. Ya, bulan mulia yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini bulan mulia 3 bulan ini. Maka muliakan. Mudah-mudahan kemuliaan bulan ini kita isi dengan amal ibadah yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap ini sebagai bekal terbaik yang akan kita bawa pulang menuju Allah Ta'ala, sehingga kelak ketika wafat kita semuanya husnul khatimah insyaallah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya tentunya salawat serta salam yang senantiasa kita senandungkan untuk Nabi teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saya mau membagi cerita. Cerita yang pertama ini bulan Syawal.
ngisi halal bihalal. Dikumpulkan sebanyak 600 pelajar Islam, siswa dan siswi. Tepatnya di Karanganyar. Mungkin diantaranya putra-putri kita. Satu sisi saya semangat diminta ngisi halal bihalal 600 pelajar itu. Pada siang lain saya ngelus dodok. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Pagi itu saya tanya jam 9 pagi. Begitu sudah kumpul semuanya 600 siswa siswi pelajar Islam se-Kabupaten Karanganyar. Nggak tahu Tangmangu berapa perwakilannya. Yang jelas 600 di daftar hadir. Itu belum yang di belakang-belakang ruang. Apa yang ditanya pertanyaan-pertanyaan anak-anak sekalian, teman-teman sekalian. Siapa yang tadi subuh, baik itu pelajar putra, pelajar putri, kita ini umat Islam, ayah kita muslim, bunda kita muslimah, siapa yang subuh berjamaah di masjid? Cung, saya udah nyiapin lembaran uang merah banyak. Karena 600 yang hadir, kalau yang sampai yang ternyata yang acung 10, maka sedianya 1 juta saya siapkan. Saya tunggu, ada yang subuhnya berjamaah? Tidak ada. Tidak ada yang subuh berjamaah. Saya tanya lagi, siapa yang subuhnya tadi ayahnya jadi imam di rumah atau dia kamu sendiri jadi imam di rumah, sholatnya di rumah bersama bundanya, kakak perempuannya di rumah bersama keluarganya, sholat subuh berjamaah bersama keluarga? Cung, nggak ada lagi. Ini Karanganyar. Jadi kalau bicara kita ini punya anak, kita bicara generasi, setiap satu kampung ini ada orang merah yang ditanam ke negeri kita, setiap satu kampung. Ini sudah kami bahas di tokoh dan ulama se-Solo Raya, setiap kampung itu, satu desa namanya, itu sudah diutus satu orang yang tidak menuhankan siapapun alias komunis. Yang mereka dikontrol langsung oleh pusat, yang pada akhirnya disiapkan lubang sebanyak 16 lubang yang ada di Boyolali untuk menyembelih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bukan fiktif, karena Jenderal Kiflan Zen, kemudian Jenderal Gatot Muyanto sudah nengok itu lubang sebanyak 16 yang ada di Boyolali itu. Untuk apa? Dipersiapkan untuk penyembelihan kaum muslimin. Ingat, siapa yang subuh berjamaah? Nihil. Siapa yang subuh bersama keluarga yang di rumah? Nihil, nggak ada. Saya tanya itu jam 9 pagi. Siapa yang datang ke sini tadi sudah sholat subuh? Derengok. Jawabannya itu derengok. Jadi belum sempat subuh mereka rupanya. Kalaupun ada, mereka malu-malu untuk saya Pak subuhnya berjamaah, saya Pak bersama keluarga, saya Pak subuhnya kesiangan, saya Pak sudah sholat subuh. Malu-malu mereka. Entah karena mereka nggak mau riak, nggak mau sombong, nggak mau ta'ajub, nggak tahu. Yang jelas tidak ada satupun yang mau ngangkat tangan kalau itu sudah subuh. Halal bihalal itu luar biasa. Bahkan kita mengundang yang pakai pukulan hadroh, rebana. Masya Allah. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita ngadakan acara persis seperti hari ini. Tadi santri saya bangun jam 2, kemudian jam 3 mereka selesai tahajud, kemudian berangkat ke Masjid Mujahidin Banyuanyar. Kumpul pemuda-pemudi, pelajar, remaja-remaji se-Solo Raya. Alhamdulillah Masjid Mujahidin Banyuanyar ludak tadi sampai luar-luar. Ya, sampai luar. Jumlahnya ratusan yang hadir. Padahal sebelumnya kami ngadakan di Masjid Nur Mirah Solo, ngundang 300 masjid. Kami kunjungi satu persatu. Tolong ya Pak, nanti takmir masjid, pemuda digerakkan. Satu masjid satu saja, yang hadir 300 kurang lebihnya. Karena undangan 300 masjid. Apalagi kalau dua, pemudanya satu, pemudinya satu, biar naik motor sendiri atau diantar ayahnya, biar nanti setiap masjid dua, sedianya 600. Ya minimal satu lah. Dah 300 karena undangan 300 masjid. Hari H kami tunggu-tunggu. Yang ngisi nggak sembarangan, kita ngundang Ustadz Alfian Tanjung, profesornya komunis ya. Orang yang membahas tentang komunis dari A sampai Z detail, sampai beliau pertaruhkan hidupnya ditahan 3,5 tahun. Karena membahas tentang komunis di Indonesia, dan nyata, asli, ada. Setiap dibahas itu mereka bergeliat. Hari ini juga Ustadz Alfian Tanjung, alhamdulillah tadi ludak full.
Di Nur Mirah undangan 300 Bapak Ibu sekalian. Berapa yang hadir kira-kira? 150? 50? Enggak nyampe 50. Dari 300 undangan yang hadir 43 pemuda-pemudi. Dan banyak pemudinya. 300 undangan. Kemana anak-anak kita hari ini? Subuh ngapain anak-anak kita hari ini? Bapak ibunya teriak atau tidak bangunkan anak-anaknya? Masya Allah, negeri ini gak akan pernah ada berkahnya kalau kita punya generasi subuh masih jingkrung, kubrutan sarung, kubrutan sarung. Kebanyakan masih jingkrung pagi-pagi. Coba cek anak-anaknya. Ustaz sudah nikah, dia sudah punya istri, gak mungkin kami bangunkan. Bapak tanggung jawab. Itu kan anaknya bapak, bukan anak orang lain. Saat anak saya perempuan sudah dinikah oleh suaminya, kenapa dulu milih calon suami? Tidak dilihat dulu bagaimana hariannya. Ini musibah besar di negeri kita ini. 300 undangan masjid didatangi satu-satu. Mohon ya Pak Takmir, salah satu pemudanya nanti diutus ke Masjid Nur Mirah, biar datang biar 300. Syukur-syukur bisa 2, biar 600. Ternyata 43 doang. 2 musibah besar. Ya. Yang ketiga ini lebih mengharukan lagi. Seorang ustadz senior datang pada saya. Mang Ari putranya berapa? Baru 9 ustadz. Oh sudah 9, Masya Allah, tabarakallah. Lah pengennya berapa Mang? Saya pengen 12 ustadz. Yang 3 ini enggak, belum dikaruniai Allah Ta'ala. Kecuali kemarin mudik, kumpul dengan keluarga, kakak datang bawa 21 anaknya. Cuma dipamerin doang. Nih 21 nih, kumpulin. Saya urutin dari yang pertama sampai 21. Kakaknya istri, bukan kakak saya. Kakaknya lagi dari Bandung datang. Kami kumpul dari Ciwidey, Bandung bagian selatan, 14 anaknya. Nih 14. Istrinya dipanggil sama maminya. Lulu, ya Mi, berapa yang dibawa ke sini semua anaknya? Salapan Mami, salapan itu 9. Bahasa Sundanya salapan. Salapan Mami, 9. Kok Lulu paling sedikit cuma 9? Sudah 9 dibilang paling sedikit. Karena kakak itu 12, 14, 21 anaknya banyak-banyak. Lulu pengennya berapa? 12. Kadia, Lulu kadia, kata maminya itu. Dipegang perut istri saya, maminya bilang gini, ya Allah, karunia si Lulu teh, kasihan anak saya Lulu ini, anaknya baru 9 sendiri, yang lain udah 21, 14, 12. Mudah-mudahan ya Allah nanti lahir yang ke-10 langsung kembar 3 deh. Kata maminya, istri langsung amin ya Allah, langsung kembar 3. Saya di sampingnya, yes amin ya Allah, kembar 3, 12 langsung. Itu doa maminya, ibunya, ibu kandungnya istri. Kami mudik ke sana ber-11, belum menangan naik mobil 11 orang. Jadi anak saya kedua nyopirin, driver, saya di sampingnya mangku anak 9, kemudian uminya, anak pertama, anak nomor 3 yang udah besar, anak nomor 4, 5 dan 6, nomor 7 dan 8 saya taruh belakang di atas beras. Jadi di bagasi saya kasih beras untuk duduk anak nomor 7 dan 8. Itu perjalanan paling heboh semuka bumi. Karena mobilnya memang kecil. Alhamdulillah 11 orang bisa nyampe ke Bandung ke rumah orang tuanya setelah ke rumah neneknya setelah 6 tahun kami nggak bisa mudik. 6 tahun karena jadwal. Jadi kalau udah jadwal udah terlanjur mengiyakan, istri saya mengalah ya sudah Syawal ini penuh, Idul Fitri di sana, oh ya sudah ngikut sampai 6 tahun tertunda. Apa yang terjadi? Seorang ustaz ini bilang, kalau 7 anak atau 9 anakmu itu, anaknya Mang Ari itu 9-9-nya ke masjid. Enggak Ustaz, yang nomor 3 perempuan sudah gadis, saya suruh sholat di rumah. Yang nomor 9 masih anak kecil, usianya baru 3,5 tahun mau 4 tahun, saya suruh juga di rumah. Tapi kalau kadang-kadang dia uminya ke masjid, anak ikut juga. Yang 7 laki semua, iya. Dan ke masjid semua, iya. 7-7-nya subuh bisa berjamaah ke masjid, alhamdulillah. 7-7-nya laki-laki ke masjid semua. Dia bilang gini, ya salam, saya ini anak 4-4-nya di pondok pesantren. Anak pertama, nyebutin pondok pesantren, gak usah saya sebutin namanya Ustaz, karena pondoknya deket-deket aja.
Anak pertama di pondok pesantren terkenal, anak kedua di pondok pesantren juga terkenal, pondoknya beda. Anak ketiga saya ngambil 4-4-nya di pondok yang berbeda, biar anak saya itu benar-benar ilmunya membawa manfaat bagi umat. Ini ustadz senior loh. Tapi Mang Ari, sampai kalau subuh itu saya bangunkan mereka ini sampai bosan, sampai doer bibirku. Dari anak pertama, nah bangun subuh. Belum bangun, nah bangun subuh, sampai nomor 4. Belum bangun 4-4-nya. Sampai kadang saya telat sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh, gara-gara saya nunggui 4 anak saya biar mau bangun. Padahal hariannya mereka di pesantren. Kenapa ya Mang Ari, anak-anak kalau pesantren kalau pulang kok semakin jadi kayak balas dendam? Itu ustadz senior. Saya jadi mikir, bagaimana yang bukan ustadz senior? Atau bagaimana yang keluarganya bukan ustadz? Bagaimana kalau imam tengah rumah tangganya bukan seorang laki-laki yang soleh? Bagaimana kalau ayahnya nggak pernah tahu bahwa fadilah sholat subuh berjamaah itu adalah lebih baik daripada dunia seisinya, disaksikan malaikat dan dihadirkan baginya adalah pintu-pintu surga? Nggak tahu ayahnya, sehingga biasa aja anaknya nggak subuh berjamaah. Coba tanyain bunda sekalian, berapa banyak anak kita yang subuh tadi berjamaah? Sedikit sekali. Itu keluhan wali santri sejak tahun-tahun begitu terus. Mari kita lihat tentang sholat subuh ini. Masya Allah. Ternyata Allah sudah sebutkan dalam Quran surat Al-Isra urutan surat yang ke-17. Pada ayat yang ke-78. Ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Menegakkan solat itu semenjak matahari tergelincir tenggelam di arah barat sampai datangnya fajar. Mulai terbitnya matahari, menjelang terbit matahari, surat fajar atau salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sungguh solat subuh yang kita kerjakan itu disaksikan para malaikat. Solat subuh yang anak-anak kita ini mau bangun berjamaah, Masya Allah, berkah di bumi ini yang semula masih tertanam dalam tanah muncul dengan seketika. Yang semula masih di langit Allah turunkan dengan mendadak. Yang semula masih jauh Allah akan dekatkan rizki itu. Yang semula sulit Allah mudahkan. Yang semula haram bahkan bisa berubah menjadi halal. Karena apa? Karena subuh ditegakkan berjamaah bersama dengan banyak orang. Maka gak heran kalau Nabi SAW menyebutkan tidak akan disebut kemenangan kalau umat Islam ini belum melaksanakan subuh seperti sholat Jumat. Subuhnya kalau seperti sholat Jumat baru nyatakan menang. Baru umat Islam ini jaya. Baru syariat itu akan jalan. Baru anak-anak kita akan menjadi generasi yang soleh. Baru bangsa ini menjadi baldah thayyibah, negeri yang baik. Selamanya gak akan. Ini sudah kita mulai ini. Program anak-anak muda dibangunkan subuh berjamaah. Sulit memang. Kerjaan yang sangat sulit. Ngundang 300 saja yang datang 43. 600 peserta pelajar Islam saja yang sholat subuh berjamaah gak ada sama sekali. Ini problem. Lihat bapak ibunya hari ini mulai aktif kajian. Sekarang Ustadz Bejo sudah punya 30 titik kajian Ahad pagi. Ya Ustadz, 30 titik. 30 titik. Yang lalu saya bilang sekitar 25. Sekarang ternyata 30. Kemarin saya dengar ketika di Ngadilwe disebutkan MC-nya adalah Alhamdulillah Ahad pagi sudah mulai dibuka. Sekarang IKP sudah punya 30 titik kajian. Kalau dihitung mungkin sekitar 15.000 lebih jamaahnya. Masya Allah. Tapi bapak-bapak ibu-ibu yang subuhan tetap saja, yang adzan bapak-bapak yang sepuh. Muqamitnya, muadzinnya tetap aja bapak-bapak yang sepuh. Makmumnya tetap aja nenek-nenek yang sepuh. Pemuda kita, pemudi kita, Masya Allah, mereka masih asik dengan gadgetnya, asik dengan HP-nya. Sulit mereka untuk melangkahkan kakinya. Berat langkah ini menuju dalam masjid untuk memenuhi panggilan Allah SWT. Ini yang terjadi. Ini problem besar. Dan Alhamdulillah pertama kami mengawali subuh berjamaah dengan memberikan reward kepada anak-anak. Tadi malam saya kumpul dengan pemuda-pemudi di Sambirjo.
Jumantono. Alhamdulillah responnya Masya Allah. Karena saya dikasih tahu oleh panitia, mohon Ustadz sampaikan perkumpulan pemuda-pemudi Sambirejo ini titik tekannya adalah bagaimana mereka mulai senang dengan masjid karena mayoritas dari mereka belum melaksanakan sholat 5 waktu atau bolong-bolong sholatnya. Belum sampai pada sholat subuh, sholat 5 waktu saja, maghrib, isya saja mereka tidak lakukan. Ramadan kita tanyain, selama Ramadan ikut taraweh berapa kali? Mereka sebagian hanya 6 kali, 7 kali, 10 kali, 10 kali di awal, 10 kali di akhir. Ya, 10 di awal masih semangat, 10 di tengah itu nggak melaksanakan, 10 di akhir semangat karena sebentar lagi bodoh. Yang terjadi seperti itu. Bagaimana caranya biar anak-anak kita ini gampang subuhnya berjamaah, gampang dibangunkan, kasih reward. Ada berapa tip? Mari kita lihat bagaimana anak kita biar subuhnya berjamaah dengan baik. Yang pertama, adalah meminta pada anak kita ini mengawali tidur di awal malam. Dan Nabi Muhammad SAW itu kalau tidur ba'da isya. Bu, kalau putranya ba'da isya ngapain? Nonton TV, mainan HP. Ya. Ini yang terjadi. Pola tidurnya saja sudah berbeda antara tidurnya kita dengan tidurnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Mereka ini tidurnya di awal isya, kemudian tidur. Bukan awali saya, ba'da isya. Awali tidur ba'da isya. Sehingga mempercepat mereka untuk bisa bangun lebih awal dibandingkan biasanya. Bisa nggak kita yang mengendalikan anak-anak kita ini? Kita nggak akan bisa menang. Ini anak-anak kita ini keblinger semua. Kemarin seorang ustadz bilang begini. Pada saat tanggal 11 April, pada saat tanggal 21 April, di saat mahasiswa ini protes gara-gara emaknya beli minyak goreng harganya 50.000 2 liter. Kemudian mahasiswa datang ke istana, ke Jakarta. Dari Bandung, dari Makassar, Jakarta apalagi, ya, datang berbondong-bondong. Mereka persiapan luar biasa. Ini yang subuh berjamaah loh. Sampai depan istana jam 9, jam 10 menjelang duhur, didatangi seseorang. Mau apa kalian? Mau menyampaikan aspirasi bahwa emak kami, orang tua kami di rumah kalau beli minyak goreng harganya yang semula ini nggak nyampe 20.000, sekarang meningkat menjadi 25.000, sehingga kalau 2 liter menjadi 50.000. Kami mau menyampaikan aspirasi. Nggak usah. Kalau menyampaikan aspirasi jangan depan istana. Kesana ke gedung DPR MPR. Nggak bisa Pak, kami sudah sepakati titik kumpulnya di sini, kami akan suarakan di sini, biar dunia mendengar. Kenapa harga minyak emak-emak kami, ibu kami, sehingga uang jajan kami sebagai mahasiswa, biaya untuk kuliah kami, kos-kosan kami berkurang karena memang ternyata emak kami membeli minyak gorengnya harganya mahal. Kami akan suarakan. Yang datang itu membawa amplop senilai 6 miliar. Mahasiswa yang semula Allahu Akbar, subuhnya rajin. Ya Allah, mudah-mudahan subuh nanti, setelah subuh saya bisa mengkoordinir teman-teman berangkat ke istana, menyampaikan aspirasi biar didengar oleh bapak-bapak pejabat. Saya nggak akan tergoyahkan seperti apapun. Ya Allah, mantapkan hati kami. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Mantap. Membela kepentingan rakyat, membela emak-emaknya, harga minyak biar turun, berbagai macam tuntutan. Melihat 6 miliar. Bu, kalau anaknya lihat uang 6 miliar, kira-kira melek apa merem? Melek. Ijo motone. Serius nih Pak, serius. Serius buat kalian, tapi tolong jangan bersuara depan istana, DPR MPR aja deh. Gak bisa Pak. Ini loh, kalau kamu mau terima, yang penting kamu gak teriak depan istana, langsung geser. Geser, 11 April geser. Saksi hidup masih ada, koordinatornya masih ada, semuanya beri kesaksian. Mahasiswa yang semula HP-nya merek Pipo sekarang mereknya Apple yang dikrokoti sama Coro, Apple Kroa, namanya iPhone.
iPhone, ganti iPhone 23 juta. Saya tanya, berapa bang beli? 23 pak, 2.300.000. iPhone pak nggak ada 2.300.000 kayak gini. Lah berapa? 23 juta pak. 23 juta dari mana? Kemarin pak, karena kita biar nggak demonya depan istana, pindah ke DPR RI, DPR MPR, akhirnya dapatnya kami 6 miliar. Dibagilah 6 miliar itu. Ini generasi kita melemah. Kenapa? Kekuatan utamanya adalah ketika subuh itu menyambut seruan Allah Ta'ala. Mereka tidak terbuai dengan mimpi, tidak diayunkan dengan tidur nyenyaknya, kepulasan tidurnya diganggu, diusik dengan suara adzan. Dia dengan ikhlas berangkat ke masjid. Seluruh kepentingan apapun, khairum minad dunya wa ma'alaiha. Coba lihat, raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha wa ma'alaiha. 2 rakaat solat sebelum subuh antara adzan dan iqamat, dia solat 2 rakaat lebih baik daripada dunia seisinya. 6 miliar kecil. Coba 6 miliar kecil. Itu yang sudah belajar subuh berjamaah aja 6 miliar jadi seolah-olah besar sekali. Kecil 6 miliar itu. Ya Allah. Seperti itu yang terjadi pak. Ini subuh. Gerakan subuh itu magnet yang luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian berhasil bangunkan anak-anak, membuat aktivitas acara subuh berjamaah, pemuda-pemudi dibuat, gelontorkan riwet, hadiah-hadiah yang menarik, door prize yang membuat mereka senang. Akhirnya awal-awal hanya karena ngejar hadiah, ngejar riwet, ngejar door prize, lama-lama mereka terbiasa subuh berjamaah. Coba lihat di negara-negara lain. Di Turki juga terjadi seperti itu. Hari ini tingkat perekonomian drastis naik dari 116 menjadi peringkat yang ke-11. Kenapa? Karena subuhnya ini magnet yang luar biasa. Menjadikan barokah. Itu doanya Nabi Muhammad SAW 1400 tahun sebelum kelahiran kita. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku yang mau bangun-bangun pagi di awal daripada yang lain. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku yang mau bangun pagi-pagi benar. Pintanya Nabi Muhammad aja biar diberkahi yang mau bangun pagi-pagi benar. Maka biasakan tidur di awal waktu. Biasakan tidur di awal waktu. Jangan diakhirkan. Diupayakan anak diberitahu. Kalau kamu ternyata mau begadang boleh. Tapi syaratnya subuh kamu harus bangun. Siap. Kasih waktu sampai jam 11. Nawar leh, jangan 11, jam 12 deh. Oke, jam 00.00 kamu harus sudah tidur. Subuh besok dibangunkan. Siap, konsekuensi. Kami juga biasa aktivitas, apalagi sekarang ujian anak-anak tahfidz gitu. Yang satu SMP, Amas yang kemarin hatamnya 15 kali. Anak yang nomor 5 ya, anak nomor 5 itu hatam 15 kali. Jadi 30 hari Ramadan menyelesaikan bacaannya 15 kali hatam. Sehari 15 juz, hari kedua 15 juz, 2 hari hatam sekali. Begitu, santri berlomba-lomba kemarin. Ada yang 3 hari hatam sekali, 2 hari hatam sekali. Malam saya lihat mereka belum tidur. Kok belum tidur? Sudah 12:30? Belum, mau menyelesaikan sekian biar dapat 15 juz. Besok subuhnya konsekuensi loh. Siap, insya Allah subuh bisa berjamaah. Sampai hari ini alhamdulillah. Mudah. Lalu setelah mengawalkan tip kita untuk biar mereka bangun lebih awal setelah tidurnya ternyata ba'da isya, yang kedua jangan lupa sebelum tidur itu berwudu. Diniati, suruh berwudu. Nah, berwudu. Kalau orang-orang yang medis kan biasanya jangan lupa cuci kaki, jangan lupa buang air kecil dulu biar nggak hopoi, ya, biar nggak ngompol. Ayo pipis dulu, cuci kaki dulu. Nah kalau kita umat Islam, ternyata Nabi Muhammad sebelum tidurnya membiasakan berwudu. Coba berwudu. Anak kita suruh berwudu. Wudu nak, udah besar Pak Ustadz gak bakal mau. Yang mau paling yang kecil-kecil. Kita awalilah dari sekarang. Yang kecil-kecil dulu. Nanti yang besar sudah terlanjur ya kita nasihati terus. Kita ajak mereka ke kajian-kajian. Kajian subuh di mana? Masjid Al-Hasanah. Kajian subuh berbarokah. Dibikinkan soto, dibikinkan gulai, dibikinkan masakan-masakan. Masjid mana lagi? Aisyah, ya. Bikinkan apa? Terus berganti-gantian. Sepekan sekali setiap Jumat, Jumat barokah. Pemuda-mudi diundang, dibikinkan menu-menu spesial, dikasih riwet. Riwet yang pertama mungkin pipo second. Siapa yang nanti sholat subuhnya berjamaah bisa menjawab pertanyaan dari ustadznya, mendapatkan riwet pipo second.
Wah, HP picosecond udah di-share oleh panitia. Senang mereka ngejar itu. Pertama ngejar picosecond dulu, lama-lama terbiasa mereka. Terus begitu dikejar. Wudu, setelah wudu apa? Jangan lupa tempat tidurnya itu dikebut-kebutin. Dia apa namanya? Nabi membiasakan menggibas-gibas tempat tidur atau spray lah kalau sekarang. Diseblaki. Diseblaki kayak seblak aja. Makanan. Dikebutin ya. Dikebutin ya apa sih? Diseblakin ya. Diseblakin. Plak plak plak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iblis, setan, minggat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Terus jangan lupa sebelum lelap tidur itu lakukan sholat 2 rakaat. Ini sunnah-sunnah semua ini. 2 rakaat lakukan sholat. Meminta pada Allah setelah itu, ya Allah, mau merebahkan badan nih. Sepanjang hari beraktivitas nih. Mudah-mudahan tidurku tidur yang sejenak tapi berkualitas. Tidur sesaat tapi berkualitas. Nanti bangunnya mudah-mudahan secara cepat ya Allah. Setelah itu naik ke atas dipan. Jangan lupa diatur kepala diletakkan bagian utara. Kepalanya bagian utara. Seperti orang meninggal dunia. Kepalanya di utara, miringkan badan ke kanan, tangannya dipakai untuk bantal. Sudah. Ke utara, tangannya pakai bantal, menghadap ke kiblat. Kemudian membaca pertama ta'awud, yang kedua Al-Fatihah, ketiga ayat kursi, yang selanjutnya trikul, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Setelah itu membaca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dah, mulai tidur. Lalu berharap banyak-banyak biar nanti bisa bangun cepat ya. Santri itu banyak maaf. Saya praktek ini. Santri itu biar bangun cepat. Saya menyaksikan santri kalau tidur banyak maaf para bunda. Jadi tidurnya itu sampai begini santri itu. Biar tidurnya bangunnya cepat. Bangun sampai biar terbangun. Kakinya sampai dinaikkan. Biar terbangun. Padahal mestinya dia miring, kepalanya ke sana miring. Tapi ini sampai dia bisa bangun sampai begini. Setiap gini dia bangun. Setiap gini dia bangun terus. Yang lain lagi, lucu lagi, kakinya itu diangkat di atas. Jadi ada sarung digantungin di lemarinya, kakinya di atas. Membuat bagaimana tidur nggak pules. Karena mereka pasti dibangunkan jam 2, setengah 3. Mereka mencari bagaimana kiat agar tidurnya nggak terlalu pulas. Beda kan? Anak zaman sekarang piye carane tidurnya pulas. Anak pondok bagaimana caranya nggak usah terlalu pulas. Nggak usah terlalu nyenyak. Nggak usah angler. Iya. Nggak usah angler. Angler pisan. Angler pisan. Angler apa? Sangat angler sekali apa? Angler banget. Gak usah angler banget. Tidurnya dibiasakan cepat bangun. Itu kan sudah diajarkan di pramuka. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu pernah ngalami hidup pramuka, tidur itu suruh tetap pakai sepatu, tetap meluk tongkat, kalau ada peluit lari. Itu saya dapatkan tahun 90-an. 89, 90, 91 sebagai anak pramuka. Coba tidurnya aja sampai biasakan kayak gitu. Biar terbiasa dalam kondisi kayak apapun cepat bangun tidur. Nggak terlalu pulas. Lah anak-anak sekarang, ya Allah, berangkat sekolah saja kadang-kadang baru cuci muka. Belum sempat sarapan, sarapannya di sekolahan. Yaitu dia, sudah pakai seragam, belum sempat mandi, cuma cuci muka, sarapannya di sekolahan. Ditanya, belum sempat sholat subuh. Padahal udah pakai baju pramuka, necis, ini hasduknya merah putih. Ya, 600 kumpul pakai pramuka semuanya. Ditanya ternyata belum sempat sholat subuh. Jam 9 pagi itu. Setelah itu baru membiasakan bangun. Ya. Biasakan bangun di awal waktu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita tahu tidur di awal malam itu tidak begadang itu adalah kegiatan amalan yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membiasakan tidur di awal waktu.
Nabi SAW bersabda, beliau membenci tidur sebelum sholat isya dan bincang-bincang setelahnya. Rawahu Bukhari. Nabi Muhammad itu membenci tidur sebelum isya dan membenci bincang-bincang setelah isya. Maka beliau biasa tidur ba'da isya. Coba ini digerakkan. Bapak Ibu sekalian, di negeri ini sungguh tidak sedang baik-baik saja. Jadi kalau kita bicarain negeri ini masih baik-baik, mulai dari segala macamnya itu enggak. Kita berkali-kali ini nanti saya jam 9 juga masih kumpul lagi di Gedung Umat Islam Kartopuran bersama tokoh dan ulama. Nanti ba'da duhur jam 12.30 ya, setengah 1 kami pun berkumpul lagi di SMA Islam 1 Surakarta bersama tokoh dan ulama lagi. Semuanya pembahasannya tentang anak muda ini mau kita apakan. Karena ngeri sekali. Laskar Kristus sudah siap. Bahkan banyak maaf Bapak Ibu sekalian, kalau ada teman hari ini ada juga yang ternyata warna doreng hijau, bukan TNI. Itu sudah berlatih dan bersenjata. Bahkan latihannya tengah malam. Ini bukan fiktif. Ini kita sudah mendapatkan datanya, faktanya. Kemudian kita akhirnya membentuk bagaimana pemuda-pemudi kita yang ahlus sunnah wal jamaah, seluruh putra-putri kita ini untuk bisa bersama-sama dibangkitkan ruhnya dengan amalan-amalan ruh, diantaranya subuh berjamaah. Diawali subuh berjamaah dulu. Gerakan subuh berjamaah pemuda-pemudi. Ini kita keliling dari 7 kabupaten yang ada di Solo Raya. Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Boyolali, Sukoharjo, mana lagi? Klaten, Solo. Ada 7. Ini kita kumpulkan semuanya, yaitu subuh berjamaah. Cara tipnya yang pertama, biasakan tidur lebih awal. Yang kedua, berusaha untuk menjaga adab-adab tidur. Ya, adab-adab tidur. Bagaimana tidur lebih awal? Yang dua, adab tidur dijaga betul-betul. Bahwa ini kita sedang tidur bukan untuk menikmati hidup, tapi untuk beribadah pada Allah Ta'ala setelah terbangunnya. Adabnya begitu dulu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah. Jadi tidur pun suruh niati anak kita ini tidur kamu dalam rangka ibadah pada Allah Ta'ala, bukan dalam rangka menikmati tidur, menikmati hidup. Tatajafa junubuhum anil madaji. Yang lambung mereka ini jauh daripada tempat peraduan. Anak-anak kita yang perutnya ini jauh daripada tempat tidur yang mestinya mereka harus berbaring di atasnya. Jauh, maknanya berarti sedikit saja tidur, tapi bagaimana adab-adab tidurnya dijaga, berkualitas. Tidak melenakan diri dalam tidur yang panjang. Dan kita menyaksikan betul-betul hari ini serangan itu terjadi kebanyakan menjelang subuh. Bahasa filmnya serangan fajar. Coba masa-masa yang sulit kayak gitu anak kita sudah terbangun, sudah terjaga. Mereka sudah berangkat membangunkan dirinya, membangunkan keluarganya, kemudian mandi, persiapan ke masjid. Wah, itu luar biasa banget. Terjaga negeri ini. Negerinya akan semakin baik, barokahnya akan semakin Allah karuniakan. Semua yang serba sulit akan menjadi serba mudah karena generasinya sudah membiasakan subuh berjamaah. Dari kisah 3 saja udah jelas sekali kan bahwa negeri kita ini sedang banyak sekali anak-anak yang menjauhi daripada sholat subuh berjamaah. Yang ketiga, gunakan alat-alat pengingat. Dan ternyata Allah sudah memberikan alat itu namanya ayam jantan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang artinya, janganlah kalian mencaci ayam jantan. Karena ayam jantan itu biasa membangunkan untuk sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Coba, Allah sudah memberi kepada kita ini ternyata alarm. Bukan jam, bukan HP, tapi ayam jantan. Sehingga Nabi mengatakan jangan pernah membenci ayam jantan. Karena sesungguhnya keluruknya, ya keluruk. Ayam jantan keluruk, berkokok, keluruk. Keluruknya ayam jantan itu pertanda bahwa dia sedang membangunkan orang-orang yang tertidur untuk sholat. Jadi ayam itu katanya ada 2. Satu ayam yang keluruk,
dan berkokok. Di antara keluruk dan berkokoknya itu, kalau enggak sedang menyaksikan malaikat, yang kedua sedang menyaksikan iblis dan setan berhamburan untuk membuat lelap tidurnya orang-orang. Maka dia marah, maka dia teriak, maka dia keluruk sebagai pertanda orang agar bangun untuk sholat. Masya Allah. Jadi pelihara ayam ternyata juga, saya lihat di Tangmangu banyak sekali orang pelihara ayam jantan alas, ayam pitik. Bukan. Ayam alas. Bahkan saya ke ngelurah itu, ini ayamnya bagus sekali, ayam KT ya? Bukan Ustadz, kirain ayam KT. Boleh saya bawa? Aduh Tat, ini 700.000 ini Ustadz. Ternyata ayam itu 700.000, ayam alas. Saya pengen itu karena bagus gitu. Saya kira ayam KT, ternyata itu ayam alas. 700.000 dibelinya. Dan itu kalau menjelang subuh bunyinya panjang sekali. Bapak Ibu sekalian, inilah mestinya kita ini membuat anak-anak kita ini bangkit di waktu subuh. Problematika dunia ini, terutama negeri kita ini adalah mulai diracuninya anak-anak kita ini tidak bisa bangun subuh. Satu adalah gadget ini kendala. Ini problem luar biasa. Yang namanya aplikasi game online itu berbagai macam jumlahnya. Menyaksikan YouTube, TikTok, segala macam, IG itu nggak ada hentinya. Setiap pencet IG itu terus tayangan apapun ada terus, nggak ada henti. Anak kita akan bawa terus, semakin asik, semakin malam. Kalau nggak segera kita hentikan, mereka akan sampai larut menyaksikan ini saja. Maka tidur di awal tadi, adab-adab Islam dijaga, kemudian biasakan dengan tanda. Kalau nggak punya ayam alas, ya kita punya HP. Nggak punya HP, ya mungkin kita punya alarm yang biasa dibangunkan, terutama anak-anak bayi. Kalau kita punya bayi, alhamdulillah setiap jam segitu kan dia merengek, entah ngompol atau minta nenen. Sehingga orang tuanya jadi bangun, anak-anak yang lain akan mendengar, adik berisik nangis terus. Ya. Saya alarmnya sepanjang 9 itu alarm semua tuh. Ya. Apalagi yang nomor 9 itu kalau jam 2:30 tadi dia udah, Abi kemana nak? Itu HP Abi bunyi terus. 2:30 itu HP saya bunyi terus itu. Yang matiin anak saya nomor 9. Dimatikan. Tadi malam ngelewatin saya tahu terasa dia ngelewatin saya. Kemana nak? Itu HP Abi bunyi terus. Dia yang matiin alarm. Oh udah 2:30 ini. Saya cek santri udah siap-siap. Ternyata mereka bangun jam 2. 2:30 sholat tahajud. Jam 3 berangkat ke Masjid Mujahidin Banyuanyar. Saya cek santri, udah ada bus, berarti mereka mau berangkat. Coba sekalian, biasakan seperti itu. Saya rasa itu, hari ini problem kita adalah sulitnya generasi kita ini untuk subuh berjamaah. Maka buatlah kegiatan-kegiatan, aktivitas yang bisa membangkitkan subuh kita ini berjamaah. Sungguh negeri ini akan semakin maju, rizki ini akan semakin barokah, bumi ini akan berlimpah ruah kekayaan. Kalau subuhnya anak-anak kita ini tanpa kita minta mereka bangun dengan sendirinya, bahkan bersemangat menyambut subuh itu dengan berbondong-bondong dengan saudaranya, keluarga besarnya, memenuhi masjid-masjid di sop pertama. Wa khairu sufufi rijali awwaluha, sehingga sop pertama bagi laki-laki dipenuhi oleh anak-anak pemuda kita. Sop pertama, dan itu sop yang paling baik bagi laki-laki. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, dan sop paling akhir bagi perempuan itu paling baik. Sop paling akhir yang terbaik bagi wanita. Yang paling pertama adalah laki-laki. Lalu bagaimana kalau ngurutkan sopnya? Berarti anak-anak muda kita taruh depan, belakang imam, terus sampai anak-anak kecil. Setelah itu anak-anak kecil-kecil wanita, anak kecil dewasa, baru ibu-ibu. Ya urutannya nih. Yang paling baik sop bagi laki-laki adalah khairu sufufi rijal awwaluha. Biasakan di awal anak laki kita. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, dan perempuan sop paling baik itu yang berada paling belakang. Bukan berarti datangnya paling belakang, datang pertama menempati sop paling belakang. Datang kedua menempati selanjutnya sampai paling depan. Saya rasa itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah sekalian apa yang saya uraikan, mengajak dan menyeru untuk sholat subuh berjamaah bersama putra-putri tercinta, sehingga gerakan subuh berjamaah ini akan menggoncangkan seluruh kepentingan-kepentingan yang ada di dunia yang semula ini hanya sekejap saja, digantikan dengan kepentingan akhirat yang luar biasa. Karena satu dari amalan yang kita lakukan yaitu sholat 2 rakaat sebelum subuh saja sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW seperti mendapatkan pahala rizki yang lebih baik
lebih banyak daripada dunia dan seisinya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin kulli dzanbin wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran jazakallah dumateng Al Ustaz Samsudin Asrori